Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya saleh dan soleha? Semoga antum semua sehat walafiat, tetap semangat dan bahagia. Saleh dan soleha, kembali lagi belajar tematik muatan bahasa Indonesia bersama Ustazah Isma. Nah, minggu lalu kita belajar tentang menjawab pertanyaan berdasarkan gambar. Hari ini kita akan belajar tentang fabel. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar soleh-solehah mengenal fabel, ciri-ciri fabel, mengetahui macam cerita fabel, dan dapat mengambil hikmah atau pesan kebaikan dari cerita fabel itu sendiri. Fabel adalah cerita singkat yang diperankan oleh hewan yang sifat dan perilakunya menyerupai manusia. Adapun ciri-ciri fabel sebagai berikut. 1. Menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. 2. Tokoh hewan dalam fabel memiliki sifat dan perilaku seperti manusia. 3. Fabel memiliki alur cerita. 4. Fabel memiliki pesan-pesan kebaikan. Soleh-solehah, ini adalah contoh cerita fabel. Yang pertama, Raja Lebah dan Sesendok Madu. Yang kedua, Rubah dan Burung Bangau. Soleh dan solehah, hari ini Ustazah akan menceritakan sebuah fabel yang berjudul Raja Lebah dan Sesendok Madu. Raja Lebah dan Sesendok Madu. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan lebah yang tentram dan damai, seorang raja yang adil dan bijaksana bertitah. Wahai rakyatku, besok adalah pesta panen raya. Kalian diwajibkan untuk mengumpulkan madu 1 sendok saja dari setiap tempayan madu di rumah kalian. Titah sang raja. Mendengar perintah raja, rakyat lebah pun langsung pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil sesendok madu. Sesampai di rumah, di saat bapak lebah akan mengambil sesendok madu, ibu lebah pun menahan. "Pak, madu itu untuk persediaan makanan kita," sapa ibu lebah. Tapi Bu, raja kita kan hanya meminta 1 sendok saja, bukannya 1 tempayan, jawab bapak lebah. Nanti kita harus membawa apa ke tempat pengumpulan madu? Tanya bapak lebah. Bagaimana kalau madu itu kita ganti dengan sesendok air? Pasti tidak akan ada yang tahu, usul ibu lebah. Akhirnya bapak lebah mengikuti usulan ibu lebah. Walau sempat ragu dan takut terlihat, dengan hati-hati bapak lebah membawa sesendok air itu ke tempat pengumpulan madu. Sebuah tempayan besar di depan istana. Lebah-lebah lain pun berduyun-duyun mengumpulkan sesendok madu. Setelah semua rakyat menyumbangkan madunya, sang raja langsung memerintahkan prajurit untuk menyimpan tempayan besar tersebut di dalam ruang penyimpanan. Keesokan harinya, menjelang pesta perayaan dimulai, sang raja pun bersabda, Wahai rakyatku, saya perintahkan kalian untuk mengumpulkan madu ini bukanlah untuk saya sendiri, tapi madu ini akan kita gunakan untuk pesta panen raya, dan sebagian kita sisihkan untuk persiapan musim kemarau. Kemudian sang raja memerintahkan prajurit untuk membuka tempayan besar itu. Ketika tempayan dibuka, raja pun terkejut dan sedih melihat tempayan tersebut hanya berisi air. Ternyata seluruh rakyat telah bertindak curang. Mereka hanya memberikan air, bukan madu. Mereka tidak mematuhi perintah sang raja. Rakyat lebah merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, karena perayaan yang harusnya menyenangkan dan banyak makanan kini sepi dan yang ada hanya tempayan besar berisi air. Kemudian beberapa utusan rakyat pun menghadap ke Raja Lebah untuk meminta maaf dan berjanji untuk bersikap jujur dan tidak akan mengulanginya lagi. Raja Lebah pun mengampuni rakyatnya.
Pada perayaan musim selanjutnya, rakyat bersukacita mengumpulkan lebih dari sesendok madu. Ada buah-buahan, bunga, dan makanan lezat lainnya. Mereka sadar bahwa makanan yang mereka berikan untuk kesejahteraan mereka sendiri. Pada akhirnya, rakyat lebah dan raja pun hidup tentram dan damai di bawah pimpinan raja yang adil dan bijaksana. Adapun pesan-pesan kebaikan yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah kita harus bersikap adil, jujur, dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Sore dan Saleha, sekianlah pembelajaran kita hari ini tentang fabel. Untuk kita Sore dan Saleha adalah menjawab pertanyaan berdasarkan cerita fabel yang ada dalam video. Sore dan Saleha, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.